AKBP Purnawiran Andreas Paru dan Raimundus Bena sah dilantik sebagai Bupati Ngada dan Wakil Bupati Ngada periode 2021-2024 pada Jumat 26 Februari 2021 di Aula Rumah Jabatan Gubernur Nusa Tenggara Timur. Andreas Paru usai dilantik mengatakan dirinya akan fokus pada prioritas penanganan COVID, penyusunan RPJMD sebagai dasar kebijakan program kegiatan selama 5 tahun, dan fokus peran ASN sebagai ujung tombak. Mantan Kasubdit Residen Ditlantas Polda Papua tersebut juga mengatakan lewat program Tante Nela Paris, yaitu pertanian, peternakan, nelayan, dan pariwisata, Ngada akan bangkit menuju kesejahteraan. Program Tante Nela Paris menuju ke kedaulatan pangan, sebagaimana program nasional Pak Jokowi, Presiden kita, yang saat ini berupaya tentang bagaimana ketahanan pangan. Jadi sektor pertanian itu akan menjadi sektor penggerak, sektor pemicu untuk mempertahankan bahkan meningkatkan perekonomian di Kabupaten Ngada saat ini. Jadi mungkin itu yang akan kami lakukan. Dan kami mohon dukungan dari semua masyarakat, teman-teman media, yang juga akan menjadi corong untuk menyampaikan program kerja, untuk menyampaikan hal-hal yang sudah dikerjakan, hal-hal yang akan dikerjakan, baik oleh pemerintah. Juga kami mohon dukungan penuh masyarakat, sehingga semua program Tante Nela Paris, khususnya menghadapi COVID-19 ini, bisa kita atasi. Kabupaten Ngada adalah kabupaten 60%-nya adalah petani. Dan kita harus berbangga bahwa tanah kita subur, kemudian aset kita dalam hal tanah ini cukup banyak. Dan saat ini banyak aset-aset itu disia-siakan, tidak dimanfaatkan secara maksimal. Saya kira teman-teman media bisa melihat itu. Kalau berjalan ke desa, ke kecamatan, pasti melihat ada aset-aset yang kosong, dibiarkan tumbuh rumput, ya, tumbuh semak belukar. Padahal jika itu dimanfaatkan, itu akan sungguh-sungguh mendatangkan peningkatan ekonomi. Oleh karena itu aset tidak boleh disia-siakan. Aset harus dimaksimalkan. Aset harus mencari nilai tambah. Nah, yang terjadi selama ini, aset kita di mana-mana disia-siakan. Termasuk aset-aset pemerintah. Banyak tanah yang bagus, letaknya strategis, tanah pemerintah cukup besar, tapi tidak dimaksimalkan, tidak dimanfaatkan. Nah, oleh karena itu, Pak, terkait dengan pariwisata dan pertanian tadi, Pak, untuk mendukung kedua sektor tersebut, infrastrukturnya bagaimana, Pak? ya, infrastruktur juga akan menjadi perhatian kami, tetapi kami sadari bahwa infrastruktur itu sebagian besar sudah dibangun oleh pemimpin terdahulu. Di mana kita melihat Bapak Marianus Said dan Pak Polusoli dengan programnya yang Jala Sirosaro, bagi Gabut dan Rayu Lalo, ini sudah cukup memberikan manfaat. Ya. Nah, sehingga pembangunan fisik, ya, fasilitas infrastruktur yang sudah ada ini harus dimaksimalkan. Dengan apa? Harus ada pertambahan, peningkatan ekonomi. Nah, oleh karena itulah jaringan-jaringan yang sudah dibangun, kecuali jaringan-jaringan yang menuju ke sentra-sentra produksi dalam pertanian, itu pasti akan menjadi perhatian kami juga untuk mempercepat untuk kesuksesan Tante Nela Paris. Andreas berharap dengan kolaborasi bagaimana peternakan dan pertanian dibangun dan pariwisata ikut berjalan sehingga tidak ada lagi ego sektoral demi kemajuan Kabupaten Ngada lewat program Tante Nela Paris. Kiri Rudolf, AFB TV melaporkan. Tidak ada lagi ego sektoral. Ya. Tidak ada lagi ego sektoral. Nah, saya urus ini, saya urus ini. Bersama-sama, mari kita menuju ke Tante Nela Paris. Jadi saya pikir